Dari pengadaan dan penjualan GKM gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM gula kristal mentah sebesar 105 per kilogram, ujar Harley. Lantas dari mana perhitungan kerugian negara 400 miliar dalam kasus ini? Menurut Kejagung dihitung dari keuntungan yang didapat 8 perusahaan swasta yang melakukan impor dan pengolahan gula. Kejagung menyebut keuntungan tersebut didapat PT PPI selaku BUMN. Seharusnya ya. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara BUMN, PT PPI, kata Harley. Tidak dijelaskan soal nilai kuota dan keuntungan yang didapat 8 perusahaan swasta tersebut. Pun tidak disebut soal keuntungan yang diterima oleh Tom Lembong. Saat ditanyakan mengenai keuntungan Tom Lembong, Kejagung menyebut aliran uang sedang didalami. Terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa itu akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Apakah karena kalau kita lihatkan tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami, ujar Harley. Ini enak betul ya. Menjadikan orang tersangka karena kebijakan. Lalu ketika ditanya kerugiannya ada aliran dana nggak, ketahuan bilang belum, katanya nanti didalami. Lah kalau didalami kenapa sudah dijadikan tersangka dan ditahan pula ya? Jadi saudara sekalian ya, kalau Tom Lembong korupsi harus dihukum, itu jelas ya. Tetapi jangan mengada-ngada. Begini ya, harusnya untuk menahan Tom Lembong paling tidak sudah terlihat adanya aliran dana yang bisa dibuktikan ke dia. Lah ini aliran dananya nggak ada gimana? Oh, tapi kan korupsi itu tidak harus memperkaya diri. Iya, kita paham. Tapi untuk menilai adanya yang namanya niat buruk, mens rea, biasanya ya terjelma dari aliran dana. Ya, baik ke pribadi yang bersangkutan, ya kan, maupun kepada orang yang lainnya, kan begitu. Kalau enggak ya berat sekali namanya. Bayangkan, kok bisa-bisanya orang dituduh melakukan tindak pidana korupsi hanya karena kebijakan. Nah kalau kebijakan tersebut misalnya katakanlah dibuat berdasarkan apa istilahnya ya, katakanlah dia tidak berwenang, ya dicabut kebijakan itu, suruh ganti rugi kan begitu, tapi tidak mesti dipidana begitu. Jadi sobat era sekalian, apalagi kerugian negaranya nggak real, yaitu keuntungan yang diharapkan. Dan BUMN pula tidak langsung masuk kas negara. Emang BUMN langsung bisa masuk kas negara? Kan enggak. Itu kan diolah dulu. Apalagi kalau misalnya BUMN-nya TBK. Tapi saya kira perusahaan ini nggak TBK mungkin ya. Jadi kalau saya lihat ya, korupsi itu niat jahatnya dilihat dari aliran dana. Nah, ini aliran dananya belum jelas. Tiba-tiba sudah dijadikan tersangka saja. Masa karena kebijakan? Ini orang awam juga paham kan? Saya sebagai regulator, sebagai menteri menandatangani impor gula. Lalu impor gula tersebut yang harusnya dilakukan BUMN dilakukan oleh pihak ketiga. Ya mungkin menyalahi, tetapi bisa jadi karena BUMN-nya nggak punya duit, ya kan? Atau ada kong kali kong, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah kong kali kongnya itu untuk membuktikan adanya niat jahat. Kalau nggak ada niat jahat bagaimana? Sampai sekarang belum ada aliran dana ke Tom Lembong. Itu aja. Pokoknya kerugian negara yang seharusnya. Jadi potensial loss. Harusnya BUMN-nya untung sekian. Untungnya itu diambil oleh 8 perusahaan atau 9 perusahaan yang melakukan impor gula. Melawan hukum mungkin, ya melanggar peraturan mungkin. Memperkaya orang lain mungkin. Merugikan negara mungkin. Tetapi apakah ada mens rea-nya? Apakah ada niat jahatnya? Nah niat jahat itu biasanya dijelmakan dari kickback, dari aliran dana. Ada nggak aliran dana ke Thomas Lembong? Lah orang nggak ada aliran dana ke Thomas Lembong misalnya. Paling tidak sampai dia dijadikan tersangka nggak ada aliran dananya, ya kan? Artinya kebijakan yang kemudian dikorupsikan, ya kan? Seharusnya ada keuntungan sekian dan lain sebagainya.